Damai sejahtera Allah yang melampaui akal dan hati, itulah yang menyertai Bapak Ibu saudara-saudari sekalian di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Bapak Ibu saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan pada kesempatan ini tertulis pada Bilangan 14 ayat 17 sampai ayat 19. Begini bunyi natsnya. Jadi sekarang biarlah kiranya kekuatan Tuhan itu nyata kebesarannya, seperti yang kau firmankan. Tuhan itu berpanjangan sabar dan kasih setianya berlimpah-limpah. Ia mengampuni kesalahan dan pelanggaran, tetapi sekali-kali tidak membebaskan orang yang bersalah dari hukuman. Bahkan ia membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat. Ampunilah kiranya kesalahan bangsa ini, sesuai dengan kebesaran kasih setiamu, seperti engkau telah mengampuni bangsa ini, mulai dari Mesir sampai kemari. Demikian firman Tuhan. Shalom Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Perikop ini berlatar belakang ketika bangsa Israel berada di perjalanan keluar dari Mesir menuju tanah perjanjian, yaitu tanah Kanaan. Pada saat mereka akan memasuki tanah Kanaan, Allah berfirman kepada Musa agar Musa mengirimkan 12 orang, masing-masing satu orang dari masing-masing suku bangsa Israel, untuk melihat keadaan tanah Kanaan. Maka diintailah tanah Kanaan selama 40 hari lamanya. Sekembalinya para pengintai itu mereka melaporkan keadaan Kanaan kepada Musa dan kepada bangsa itu. Laporan itu sebenarnya hampir sama, yakni bahwasanya Kanaan adalah tanah yang subur dan makmur. Namun di Kanaan itu dihuni oleh orang-orang kuat, orang-orang yang berperawakan besar, seperti raksasa. Maka mendengarkan hal itu, terjadilah respon di tengah-tengah bangsa Israel. Respon mereka mengatakan bahwa mereka lebih baik kembali ke Mesir. Dan respon yang kedua, seperti apa yang disampaikan oleh Yosua dan Kaleb, bahwa mereka akan terus maju untuk masuk ke tanah yang sudah dijanjikan Allah kepada mereka. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, namun dengan respon yang demikian, pihak yang tidak percaya dan mengatakan lebih baik kembali ke tanah Mesir, mereka mengancam akan melempari Yosua dan Kaleb. Mereka akan merajamnya. Lalu tampaklah kemuliaan Tuhan di kemah pertemuan. Lalu Tuhan berfirman, "Berapa lama lagi bangsa ini menista aku? Dan berapa lama lagi mereka tidak mau percaya kepadaku? Sekalipun sudah ada segala tanda mukjizat yang kulakukan di tengah-tengah mereka. Aku akan memukul mereka dengan penyakit sampar dan melenyapkan mereka. Tetapi engkau akan kubuat menjadi bangsa yang lebih besar dan lebih kuat daripada mereka." Itulah yang disampaikan oleh firman Tuhan. Tuhan tidak berkenan melihat bagaimana sungut-sungut dari bangsa yang tidak percaya itu. Nats khotbah ini adalah permohonan belas kasihan Allah yang disampaikan oleh Musa melalui doanya, doa syafaatnya kepada Tuhan, agar Tuhan mengampuni kesalahan umat itu. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ada beberapa hal yang perlu kita lihat. Yang pertama, yaitu kesetiaan Allah akan keadilannya.
Allah yang kita kenal ialah Allah yang penuh kasih, sekaligus Allah yang adil. Bahkan Allah setia akan kasih-Nya dan keadilan-Nya. Keadilan Allah itu ditunjukkan melalui hukum kasih-Nya kepada umat manusia. Dalam hal ini Musa menyatakan bahwa Allah itu setia akan hukum-Nya. Allah akan mengampuni dosa pelanggaran manusia dan juga akan menghukum manusia yang berdosa sampai kepada keturunan ketiga dan keempat. Walaupun Allah itu penuh dengan kasih setia, namun Allah juga akan memberikan keadilan hukum-Nya bagi manusia yang berdosa. Tentunya semua manusia adalah berdosa. Lalu siapa yang akan dikasihinya? Tentunya manusia yang berdosa itu sendiri. Lalu apa makna kasih keadilan Allah itu? Jika semua umat berdosa dikasihinya, inilah yang sudah digenapi Allah melalui Yesus Kristus Tuhan kita, Tuhan dan Juru Selamat kita. Yesus, yakni Allah itu sendirilah yang menerima hukuman atas dosa-dosa kita. Dosa itu upahnya adalah maut, dan kematian Kristus sudah menggenapi penebusan dari umat yang berdosa. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, itulah peristiwa penebusan sekaligus tanda kesetiaan Tuhan kepada umat yang dikasihinya. Yang kedua, kesetiaan Allah akan janjinya. Pada nas ini, Allah telah menunjukkan kasih setianya. Allah telah menunjukkan bagaimana bangsa itu dibebaskan dari perbudakan di Mesir. Lalu mereka dituntun dan luput dari kekuatan tangan Firaun yang akan membumi hanguskan mereka. Lalu Allah juga melindungi mereka, serta memberikan apa yang mereka butuhkan sepanjang perjalanan menuju tanah perjanjian. Namun, bangsa Israel seolah-olah mudah percaya, namun mudah pula ragu akan Allah. Bangsa Israel ragu akan firman Tuhan, yang sudah dinyatakan bahwa tanah Kanaan sudah diserahkan kepada mereka. Keraguan mereka hanya karena melihat kekuatan dari orang-orang yang tinggal di Kanaan. Mereka melihat orang-orang Kanaan yang kuat. Akhirnya mereka kalut dan takut oleh karenanya. Ketakutan mereka kepada orang-orang Kanaan itu akhirnya membuyarkan iman mereka kepada Allah yang terus setia menyertai dan memberkati mereka. Artinya pada saat itu Israel meragukan kesetiaan janji Allah. Israel tidak percaya kepada Allah seutuhnya. Bahkan mereka sempat kalut akan menghukum Yosua dan Kaleb. Dan bahkan akan memilih pemimpin yang baru. Mereka berencana untuk menggantikan Musa. Padahal Allah sendirilah yang memilih Musa untuk memimpin mereka. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Namun Musa, Yosua, dan Kaleb, 3 orang tokoh yang setia kepada Allah. Mereka tidak gentar, mereka tidak takut untuk mewujudkan rencana Allah di dalam kehidupan bangsa itu. Dan bahkan ketika ancaman dari bangsa itu datang, mereka tidak melawan bangsa Israel. Mereka tidak melawan bangsa itu. Tetapi Musa, Yosua, dan Kaleb, mereka percaya bahwa Allah akan memimpin mereka. Dan pada perikop ini Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Musa berdoa kepada Allah.
dan Musa berdoa di dalam iman percayanya. Bahkan doa itu sendiri menunjukkan bahwasanya agar Allah mengasihi bangsa itu, agar Allah mengampuni dosa mereka yang ragu-ragu akan Allah, agar Allah terus memberkati mereka dan bahkan memimpin bangsa itu untuk masuk ke tanah Kanaan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kesetiaan Allah yang sudah ditunjukkannya kepada bangsa itu sendiri, itulah yang seharusnya diperhatikan oleh bangsa itu. Demikian halnya dengan kita. Pada saat-saat kesusahan sekarang, pada saat di mana tidak ada kepastian, apakah kita tetap percaya kepada Tuhan? Pada saat di mana banyak sekali kita lihat tekanan dari dunia ini, apakah kita akan lari dari Tuhan? Apakah kita akan ingkar terhadap janji Tuhan? Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sebagaimanapun dosa manusia tidak akan pernah bisa menghalangi kasih kesetiaan Tuhan atas kehidupan kita. Bagaimanapun keberdosaan kita tidak menjadi tembok penghalang bagi Tuhan untuk mewujudkan janjinya. Demikian halnya yang sudah kita lihat, bagaimana Yesus sendiri adalah Allah sendiri yang sudah menyatakan janji keselamatan itu bagi kita. Bersyukurlah dan bersyukurlah. Itulah yang dimintakan oleh firman Tuhan ini, agar kita menjadi orang-orang yang bersyukur, sebab kita memiliki Allah yang setia, Allah yang terus mengasihi kita, Allah yang senantiasa menyertai kita, Allah yang terus memberkati kita dengan kebesarannya, bahkan mengampuni dan menyelamatkan kita. Oleh karenanya Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mari kita hidupi ketika kita percaya kepada Allah yang setia. Hendaknya kita juga menjadi orang yang setia kepada Allah. Ketika kita percaya dan mengimani bahwa Allah menyertai kita, maka jangan takut menghadapi segala sesuatu, kejahatan, bahkan tekanan, bahkan persoalan-persoalan, kekuatan-kekuatan dunia ini. Tetapi mari terus memberikan diri kita kepada Allah, agar Allah terus menyertai kita sepanjang kehidupan kita di dunia ini. Ketika kita percaya Allah memiliki kekuatan dan memiliki kebesaran, maka mari serahkan kepada Tuhan hidup kita. Sebab Allah dengan maha kuasaannya dan kemaha besarannya tidak pernah akan ada yang menandinginya. Ketika kita berlindung kepada Allah, maka tidak satu pun, bahkan tidak ada setitik darah pun yang akan tumpah ketika Allah tidak berkehendak. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ketika kita juga tahu bahwa Allah itu sabar, lebih besar kasih setianya daripada murkanya, mari kita juga menjadi orang-orang yang sabar dan orang-orang yang mengampuni. Allah kita adalah Allah yang sabar dan maha pengampun. Marilah kita sebagai umat Tuhan juga menjadi orang yang sabar di dalam kehidupan ini. Sabar di dalam setiap kesusahan. Sabar di dalam setiap tantangan. Sabar untuk memperoleh berkat kasih karunia seperti bangsa Israel.
ketika mereka sabar dalam 40 tahun lamanya mereka di perjalanan, mereka akan sampai juga ke tanah Kanaan. Jangan bersungut-sungut ketika kesusahan datang, tetapi bersyukurlah karena Allah menyertai dan memberkati kita. Bersyukurlah, dengan bersyukur maka kita akan semakin bersemangat untuk terus menjalani kehidupan ini sampai kepada akhirnya kita bersama-sama dengan Tuhan. Berbahagialah Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Allah kita Allah yang setia. Allah yang setia untuk menyertai dan memberkati kita. Terpujilah Tuhan Allah. Amin. Kita berdoa. Terima kasih ya Allah sebab Engkau memberkati dan melindungi kami. Kami serahkan hidup kami ke dalam tangan pengasihan-Mu. Terima kasih atas firman-Mu Tuhan yang mengingatkan kami agar senantiasa mengandalkan Tuhan di dalam kehidupan kami. Kami yakin dan percaya bahwa Tuhan akan senantiasa menghantarkan kami kepada janji-janji Tuhan yang Tuhan akan nyatakan di dalam kehidupan setiap umat-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang menjadi wujud nyata kesetiaan Allah atas kami. Kami bersyukur, kami berdoa. Amin.